Shalom, salam sejahtera bagi kita semua keluarga besar Universitas Kristen Indonesia. Kami terus berdoa, biarlah kiranya kita semua dalam kuasa lindungan, kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan tentunya sudah sangat terasa jikalau 2 bulan kita banyak bekerja di rumah dan tidak bertemu dengan rekan kerja kita di Universitas Kristen Indonesia. Dan bahkan kebaktian kita langsungkan di rumah secara online. Maka di antara kita, apakah sudah ada yang sangat merindukan kondisi kampus? Bagi setiap kita yang merindukan, maka kami mengundang kita untuk memberikan salam rindunya pada kolom komen video kita. Dan kami juga terus berdoa untuk kita tetap kuat menapaki hari-hari di tengah-tengah mungkin banyak pergumulan dan situasi yang sulit untuk kita jalani. Dan jikalau bulan April ada begitu banyak pemeliharaan Tuhan, kita yakini di bulan Mei ini juga Tuhan akan pelihara kita. Ada apa aja di bulan April? Ada begitu banyak hal yang telah kita lalui. Yang pertama, kita telah melalui ujian tengah semester jarak jauh online yang Tuhan perkenankan kita lalui. Yang kedua, kita bersyukur untuk program doktoral yang Tuhan juga perkenankan dilantik dan disahkan. Dan bahkan yang terakhir adalah yang terbaru, launching e-office UKI. Kita melihat itu semua karena kemurahan Tuhan. Maka jangan ragu, kita masuk dalam bulan Mei akan ada begitu banyak pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini, melalui kebaktian keluarga besar Universitas Kristen Indonesia, kami mengajak bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita menapaki bulan Mei. Dan akan mengajari kita bersama-sama untuk semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam kita mengerjakan panggilan kita masing-masing, baik kita sebagai pimpinan, karyawan, dosen, dan juga mahasiswa. Dan tema yang akan kita pelajari bersama hari ini adalah Redeem Your Time dengan pembicara Pendeta Johannes Putra Tamakamuri MTH. Biarlah kiranya pelayanan beliau dapat menguatkan kita. Dan sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita undang Roh Kudus membentuk kita, menenangkan kita, sehingga walaupun mungkin dalam persekutuan jarak jauh, kita tetap dapat mengalami Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita persiapkan hati kita masuk di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Pemurah, Maha Kasih, yang kasih setianya tak berkesudahan, selalu baru hari lepas hari. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaannya. Kami mengucap syukur untuk kasih setianya, baik bagi kami maupun juga universitas yang dimana Tuhan hadirkan kami untuk mengabdikan diri sebagai pekerja ataupun sebagai mahasiswa. Tuhan, Engkau tahu masa pandemik ini adalah masa yang sulit bagi kami untuk senantiasa bersyukur akan segala hal yang sedang kami alami. Tapi jikalau kami melihat di hari-hari yang lalu, kami kembali sangat terberkati. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk segala hal yang Tuhan perkenankan. Ujian tengah semester yang dapat kami lalui, untuk setiap prodi yang Tuhan izinkan dimiliki oleh UKI, dan untuk e-office yang akan kami pergunakan di dalam pelaksanaan UKI menuju kampus digital. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semuanya. Dan kami meyakini akan masih banyak hal lagi yang Tuhan limpahkan bagi kami. Maka biarlah kiranya Tuhan menuntun kami untuk semakin melihat rencana Tuhan di dalam diri kami melalui kondisi sulit yang sedang kami alami. Dan bahkan kami meminta, Tuhanlah yang menilik kedalaman hati kami, menyediakan pendengaran yang baik bagi kami, dan juga mata dan hati yang mau sedia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang akan menuntun kami, yang akan mengajar kami bersama-sama untuk kembali merenungkan diri kami di hadapan Tuhan. Untuk itu, perkenankan setiap kami di masing-masing tempat kami, Tuhan berbicara. Perkenankan kami untuk dapat mendengar akan suara Allah kepada kami di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Sehingga melalui persekutuan ini, melalui kebaktian yang akan kami langsungkan beberapa menit ke depan, dapat semakin mengajar, meneguhkan kami, menguatkan kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau menyertai para pelayan-pelayan-Mu, sehingga ia juga dapat berbicara di dalam tuntunan terang dan hikmat Tuhan, sehingga kami semua dapat mengerti akan kedalaman maksud Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap masuk dalam persekutuan kami, dan kami rindu Tuhan berbicara kepada kami.
Terpuji-pujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang memelihara hidup kami dan Universitas Kristen Indonesia. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu dan mahasiswa. Bagaimana kabarnya hari ini? Memuji Tuhan, beribadah kepadanya, dan menyatakan bahwa Dia baik akan jauh lebih mudah dilakukan ketika kita ada dalam kondisi yang menyenangkan atau sesuai dengan harapan. Lalu bagaimana jika sebaliknya? Kondisi sakit, sedih, kecewa, putus asa, atau bahkan mungkin marah. Apakah itu berarti bahwa Tuhan tidak baik? Dia tidak hebat, tidak berkuasa, dan terlebih lagi tidak mengasihi saudara dan saya. For we live by faith, not by sight. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi pernyataan iman kita yang meyakini bahwa Tuhan tetap mengasihi kita meski apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mari menaikkan pujian ini. Tiada terukur besar kasih setiamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu. Wanita saja. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Mari bersama-sama katakan. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari terus memuji Dia dan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Mari bersama katakan. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya.
Bacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Kita akan membacanya bersama-sama. Saya mengajak Bapak Ibu untuk dapat membuka Alkitab dari Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan, aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya, siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Bersamamu Bapa adalah pujian yang menegaskan hal yang sama seperti pemazmur. Bersama Dia kita dimampukan melewati semua, dan perkenanan Tuhanlah yang meneguhkan kita melangkah dan menjalani hidup. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mengundang wanita untuk menaikkan pujian ini, dan kaum pria berdoa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kaum pria menaikkan pujian, wanita berdoa. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari bersama-sama katakan, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar
Ibu, saudara-saudara, keluarga besar Universitas Kristen Indonesia. Nama saya Pendeta Yohanes Putra Tama Kamuri. Saya melayani di Gereja Reform Injili Indonesia yang ada di Depok. Saya bersyukur sekali memiliki kesempatan untuk bisa melayani keluarga besar Universitas Kristen Indonesia di dalam kebaktian ini, meskipun melalui cara yang tidak biasa. Sebelum Bapak Ibu dan saya masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih karunia yang Engkau berikan. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami masih boleh membaca merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak biasa. Kami percaya Tuhan yang mengizinkan situasi ini adalah Tuhan yang sanggup hadir di tengah-tengah persekutuan ketika kami bersekutu bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang memberikan Alkitab yang ada di tangan kami menjadi Allah Roh Kudus yang mencerahkan pikiran supaya kami boleh mengerti firman yang telah diinspirasikan ini. Beranugerah bagi kami supaya kami mengerti. Beranugerahlah bagi kami supaya kami boleh mengarahkan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, minta anugerah Tuhan untuk memimpin kami ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Tema yang diberikan kepada saya untuk direnungkan adalah Redeem Your Time, dan saya memilih satu teks Kitab suci yaitu Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai 18 saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika Bapak Ibu dan saya menyimak catatan perjanjian lama, secara khusus dalam Kejadian 1, Allah mengawali firman yang diberikan kepada umatnya dengan kalimat ini, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Secara teologis, saudara dan saya akan menemukan bahwa Allah menciptakan dua wadah di mana seluruh ciptaan kemudian ada. Wadah yang pertama kita sebut sebagai ruang. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah sebagai ruang di mana seluruh ciptaan termasuk manusia ada di sana. Yang kedua adalah waktu. Istilah pada mulanya menyatakan permulaan dari waktu, permulaan dari segala sesuatu. Ini adalah wadah yang kedua di mana Allah menempatkan saudara dan saya, yaitu waktu. Manusia dan seluruh ciptaan yang lain tidak bisa bereksistensi di luar ruang dan waktu. Saudara dan saya mesti ada di dalam ruang dan waktu supaya saudara dan saya bisa hidup. Maka saudara dan saya bisa mengerti kalimat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, kemudian Allah menilainya sebagai sungguh amat baik. Artinya waktu dan ruang yang diciptakan oleh Allah adalah sesuatu yang baik. Mengapa? Karena itu bukan hanya wadah yang diciptakan untuk manusia, tetapi itu adalah wadah yang diciptakan untuk manusia supaya dia hidup. Dan dia hidup untuk mempermuliakan Allah. Waktu adalah ciptaan yang sungguh amat baik. Mengapa? Karena waktu diberikan oleh Allah supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Saudara dan saya berjuang di dalam waktu, dan kemudian saudara bertahan hidup di dalam waktu melalui perjuangan itu. Perjuangan hidup dilakukan di dalam waktu. Tetapi Allah juga memberikan waktu kepada saudara dan saya sebagai wadah di mana manusia bukan hanya hidup untuk dirinya, bukan hanya hidup untuk sesamanya, tetapi manusia dipanggil untuk hidup dan mempermuliakan Allah. Jadi di dalam ruang, di dalam waktu, Allah memberikan kesempatan bagi manusia untuk hidup, sekaligus memanggil manusia untuk mempermuliakan Allah di dalam seluruh dimensi kehidupan mereka. Banyak orang menyempitkan istilah panggilan itu hanya kepada katakanlah hamba Tuhan atau satu dimensi hidup. Bapak Ibu yang adalah dosen atau karyawan di Universitas Kristen Indonesia, kadang-kadang orang menyempitkan seolah-olah Bapak Ibu hanya dipanggil, sekali lagi, hanya dipanggil untuk menjadi dosen, menjadi karyawan, dan seterusnya. Tetapi Alkitab memberi petunjuk berbeda. Istilah panggilan memiliki sebuah dimensi yang sangat luas. Bahkan istilah panggilan bisa dikatakan bahwa itu meliputi seluruh dimensi kehidupan Bapak Ibu dan saya. Roma pasal 11 ayat 36 mengatakan segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya segala sesuatu di dalam dunia ini, termasuk Bapak Ibu dan saya, diciptakan untuk satu tujuan, yaitu mempermuliakan Allah. Kalau segala sesuatu diciptakan untuk mempermuliakan Allah, itu berarti
Bapak, Ibu, dan saya diciptakan dengan satu panggilan yang sama, yaitu mempermuliakan Allah. Jadi panggilan orang Kristen cuma satu, mempermuliakan Allah. Namun dimensi yang diberikan oleh Allah untuk kemudian mempermuliakan Allah itu begitu banyak. Bapak, Ibu, dan saya tidak hidup hanya sebagai seorang hamba Tuhan. Misalnya saya tidak hanya hidup sebagai seorang pendeta, tapi saya hidup sebagai seorang suami. Saya hidup sebagai seorang ayah, berhadapan dengan orang tua saya adalah seorang anak. Ketika saya mengajar di STT, saya adalah seorang dosen juga. Panggilan saya satu, mempermuliakan Allah. Tetapi saya ditempatkan oleh Allah di dalam berbagai dimensi kehidupan untuk mengerjakan panggilan yang satu ini. Bapak, Ibu ada di Universitas Kristen Indonesia. Dengan apapun posisi Bapak, Ibu, itu adalah panggilan Allah untuk mempermuliakan Allah. Itu salah satu dimensi. Begitu Bapak, Ibu ada di rumah, maka Bapak, Ibu dipanggil untuk mempermuliakan Allah di rumah. Satu panggilan yang sama, mempermuliakan Allah, memiliki beberapa dimensi. Satu orang itu akan memiliki beberapa dimensi. Saya sebagai satu orang tadi, sebagai dosen, sebagai gembala, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami. Semua ini adalah panggilan Allah. Dan di dalam seluruh dimensi yang Allah percayakan, saya harus mempermuliakan Dia. Dimanapun saya ada, selama saya berada di dalam ruang dan waktu, Allah memanggil supaya saya berjuang bukan hanya untuk hidup saya, untuk orang-orang yang ada di dalam ruang dan waktu yang sama, tetapi juga saya berjuang untuk kemuliaan Allah. Maka sekali lagi saudara-saudara, saya bisa melihat bahwa waktu adalah sesuatu yang baik. Namun setelah manusia jatuh di dalam dosa, sekali lagi, setelah manusia jatuh di dalam dosa, ruang dan waktu tidak lagi dipergunakan sebagaimana seharusnya. Waktu yang dipakai oleh manusia, waktu yang diterima oleh manusia sebagai anugerah dari Allah, kemudian justru dipakai untuk melawan Allah. Saudara dan saya hanya pakai waktu untuk bertahan hidup. Kita bekerja, kita berkarir, sehingga karir kita makin lama bisa saja makin baik. Hidup kita terjamin melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Namun saudara dan saya hidup di dalam waktu untuk diri kita, untuk manusia yang lain, mungkin tetangga kita, mungkin sesama kita. Namun kemudian Alkitab memberi petunjuk bahwa manusia yang hidup dalam waktu ini hanya hidup untuk diri sendiri atau mungkin hidup untuk orang lain. Namun mereka mulai berhenti setelah kejatuhan dalam dosa untuk hidup di dalam waktu demi kemuliaan Allah. Saya bisa bilang bahwa yang dimaksud Alkitab sebagai salah mempergunakan waktu adalah saudara dan saya semata-mata menggunakan waktu untuk menyenangkan diri kita atau menyenangkan orang-orang yang kita kasihi. Waktu sudah tidak lagi dipakai untuk mempermuliakan Allah. Ini adalah kegagalan yang sangat fatal di dalam kehidupan manusia. Kita menggunakan waktu untuk memperjuangkan hidup. Kita mempergunakan waktu untuk menolong orang lain. Tetapi kita tidak mempergunakan waktu misalnya untuk mempermuliakan Allah. Oleh sebab itu ini disebut sebagai dosa di dalam Efesus pasal yang kelima. Mengapa? Karena kita memakai anugerah Allah, waktu, untuk kemudian melawan Allah. Saya kira nggak ada yang lebih fatal daripada dosa yang sedemikian. Allah memberikan sesuatu yang baik, saudara dan saya pakai untuk kemudian melawan Dia yang memberikan. Maka ini adalah peringatan bagi kita sebagai orang Kristen. Ada peringatan di dalam ayat yang ke-15. Kalau kamu hidup di dalam ruang dan waktu, hendaklah kamu hidup tidak seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu sekali lagi ini adalah peringatan untuk kita semua. Dia bilang janganlah kamu hidup seperti orang bebal. Bapak Ibu di dalam kitab puisi Perjanjian Lama dia bilang orang bebal mengatakan Tuhan tidak ada. Seringkali kita bilang ini ateis. Tapi saya kira di dalam praktek hidup ada dua macam orang yang bisa atau dua macam kelompok orang yang bisa disebut sebagai ateis. Yang pertama ateis teoritis. Ateis teoritis mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, persis seperti kata Amsal itu. Secara teoritis dia berpikir Tuhan tidak ada, lalu kemudian memang dia hidup seperti Tuhan tidak ada. Jadi ini adalah orang-orang yang betul-betul ada di luar kehidupan bersama dengan Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, bahkan mungkin di dalam gereja, ada orang-orang yang disebut sebagai orang-orang bebal. Orang bebal itu bisa bilang Tuhan tidak ada dalam kategori ateis teoritis, tapi orang bebal di dalam konteks Alkitab lebih tepat disebut sebagai ateis praktis. Ateis praktis itu dengan mulutnya dia bisa bilang Tuhan ada,
tetapi di dalam hidupnya dia hidup seperti Tuhan tidak ada. Jadi kita bisa mengatakan Tuhan ada, saya masih beribadah pada hari Minggu, saya masih bisa beribadah seperti hari ini saudara dan saya kerjakan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah setelah Bapak Ibu dan saya keluar dari ibadah seperti ini, Bapak Ibu dan saya kemudian menghidupi hidup yang tidak sesuai lagi dengan kehendak Tuhan. Mengatakan Tuhan ada, tetapi hidup seperti Tuhan tidak ada. Ini disebut sebagai ateis praktis secara teologis, dan inilah yang disebut sebagai orang bebal. Gagal menggunakan hidupnya di dalam waktu sesuai dengan firman Tuhan. Gagal untuk hidup di dalam waktu yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan di seluruh dimensi kehidupan kita. Oleh karena Tuhan panggil supaya hidup di dalam waktu ini diberikan untuk mempermuliakan Tuhan, maka Bapak Ibu dan saya harus sadar bahwa kita harus mempermuliakan Allah di dalam seluruh dimensi hidup kita. Di dalam sejarah gereja abad pertengahan ada pembedaan. Ada pembedaan sekali lagi antara sakral dan sekuler. Seolah-olah kehidupan di dalam monasteri, di dalam asrama-asrama teologi, di dalam biara-biara itu adalah kehidupan yang sakral. Kita menjaga hidup kita sedemikian dengan suci sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi kehidupan di luar biara itu adalah kehidupan-kehidupan yang disebut sebagai sekuler, kehidupan yang tidak harus dijaga sebagaimana yang seharusnya sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi Bapak Gereja Martin Luther, setelah dia melakukan reformasi, dia bilang dunia ini adalah biara. Seluruh dimensi hidup kita yang kita hidupi di dalam dunia, di dalam ruang dan waktu ini, itu harus dihidupi sakral seperti saudara dan saya ada di dalam biara. Maka saya suka sekali satu lagu, Inilah Duniahu. Memang betul, dunia yang fana bukanlah rumahku, ada lagu itu. Tetapi ada satu lagu yang secara teologis lebih tepat. Inilah duniahu, ini adalah dunianya Tuhan, yang diciptakan oleh Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang ada di dalam dunia yang diciptakan oleh Tuhan ini sudah seharusnya hidup untuk mempermuliakan Allah. Maka sekali lagi orang bebal adalah orang yang tahu firman, tahu kehendak Allah, tetapi mereka tidak melakukan firman, tidak melakukan kehendak Allah. Alkitab melalui Paulus mengatakan kepada kita, jangan hidup seperti orang bebal. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk bertanya kepada diri kita sendiri, atau saya bertanya kepada Bapak Ibu dan juga kepada diri saya, bagaimana kita selama ini mempergunakan waktu kita? Apakah Bapak Ibu dan saya mempergunakan waktu yang telah Tuhan berikan ini untuk kemuliaannya? Sebelum pandemik ini, Bapak Ibu bekerja di Universitas Kristen Indonesia. Bapak Ibu ada di dalam keluarga masing-masing. Apakah waktu-waktu yang telah Bapak Ibu miliki, telah Bapak Ibu gunakan untuk mempermuliakan Tuhan? Kesempatan berjumpa dengan keluarga, berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi, berjumpa dengan tetangga kita dalam kehidupan sosial, berjumpa dengan mahasiswa, berjumpa dengan dosen di dalam kelas, berjumpa dengan karyawan, atau berjumpa dengan siapa saja. Apakah kita telah mempergunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau bahasa yang paling sederhana, apakah Bapak Ibu dan saya hidup sebelum pandemik ini sebagai orang-orang yang mempersembahkan hidup bagi Allah, sebagai orang yang arif, orang yang bijak, atau kita menghidupinya sebagai orang yang bebal? Pada saat pandemik di mana Bapak Ibu dan saya tidak bisa bekerja beraktivitas seperti biasa, kita bekerja dari rumah kita masing-masing. Melayani Tuhan pun mungkin kita melakukannya dari rumah kita masing-masing. Pertanyaannya adalah waktu yang sebenarnya juga di satu sisi waktu luang yang begitu banyak. Saudara dan saya pakai untuk apa? Apakah Bapak Ibu dan saya pakai untuk menyenangkan hati Tuhan, atau Bapak Ibu dan saya memakai waktu yang telah Tuhan berikan hanya untuk memuaskan segala sesuatu yang kita inginkan? Tuhan beri ruang, Tuhan beri waktu kepada kita, termasuk waktu hidup kepada kita, supaya kita mempermuliakan Dia. Oleh karena itu, tema yang diberikan kepada saya, bagi saya adalah sebuah tema yang sangat berharga untuk kita pikirkan hari ini. Redeem your time. Tebuslah waktu itu. Saudara, istilah menebus waktu adalah sebuah istilah yang sangat penting. Menebus waktu berarti menggunakan waktu. Sekali lagi, menebus waktu berarti menggunakan waktu hidup dengan mengembalikan waktu kepada fungsi yang sebenarnya. Sekali lagi, mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, waktu hidup itu. Kita mempergunakan waktu hidup kita dengan mengembalikan waktu itu dan seluruh aktivitas di dalamnya kepada fungsi yang sesuai dengan maksud Allah, yaitu hidup bagi Allah dan hidup bagi sesama. Kita memberikan yang terbaik bagi diri kita, kita memberi yang terbaik bagi sesama kita, tetapi kita juga mempermuliakan Allah.
Inilah hidup yang arif, inilah hidup yang bijaksana menurut ayat yang ke-15. Kita kenal Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan, lalu kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan yang kita kenal mau, lalu kita mengatur hidup kita, menata seluruh dimensi hidup kita, itu berdasarkan firman Tuhan, pemahaman-pemahaman terhadap kebenaran yang saudara dan saya dapatkan sebagai orang Kristen. Istilah menebus waktu, mengembalikan waktu, memakai waktu sesuai dengan fungsi yang Allah inginkan ketika Dia menciptakan waktu dan menciptakan kita. Itu hanya bisa dikerjakan oleh orang yang telah mengalami apa yang disebut sebagai kelahiran baru. Sekali lagi, menebus waktu hanya bisa dikerjakan oleh mereka yang telah mengalami kelahiran baru. Dengan demikian saya mau bilang bahwa menebus waktu adalah tugas, tanggung jawab, dan panggilan dari orang-orang tebusan Allah. Saya pakai istilah tadi, orang arif dan orang bijak di dalam Alkitab adalah orang yang kenal Allah. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Sekali lagi, Yohanes 17 ayat yang ketiga memberi petunjuk kepada kita bahwa mengenal Allah itu bukan jalan kepada hidup kekal. Mengenal Allah adalah hidup kekal itu sendiri. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus Kristus, yaitu mereka mengenal Engkau, Bapa, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Hidup kekal adalah mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus. Ini bukan jalan untuk mendapatkan hidup kekal. Tetapi ketika saudara dan saya kenal Allah yang benar, dengan benar, maka saudara dan saya mengalami apa yang disebut sebagai kehidupan yang kekal, keselamatan. Nah, kalau saudara dan saya mengenal Allah, mengenal kehendak Allah, maka ada tuntutan selanjutnya, kita menebus waktu kita, menebus hidup yang telah Tuhan tebus ini dengan mempergunakannya bagi kemuliaan Allah. Maka pertanyaan selanjutnya adalah di dalam waktu yang baik, ketika saudara dan saya mengalami sukacita, ketika kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan, waktu sebelum pandemik ini, atau waktu yang mungkin kita anggap tidak begitu baik, pandemik yang mengganggu kita, kondisi ekonomi yang tidak begitu baik karena COVID-19, di dalam pergumulan kita secara finansial ataupun secara spiritual. Di dalam waktu-waktu yang sedemikian, baik atau tidak baik waktunya, umat tebusan dituntut untuk menebus waktunya. Sekali lagi, umat tebusan dituntut untuk menebus waktunya. Maka tadi saya bilang menebus waktu adalah pekerjaan umat tebusan Allah. Di luar orang yang telah ditebus oleh Allah, mereka tidak bisa menebus waktunya. Maka saudara dan saya dituntut untuk itu, justru karena kita telah mengalami apa yang disebut sebagai keselamatan. Oleh karena itu, maka Paulus memberi petunjuk kepada kita bagaimana cara menebus waktu. Nah saudara, ini menarik karena kita bisa bilang menebus waktu, tetapi kita mesti memikirkan bagaimana kita menebus waktu kita. Dan yang saudara dan saya lihat di dalam ayat yang ke-17 dan 18 adalah petunjuk umum yang diberikan oleh Paulus tentang bagaimana saudara dan saya menebus waktu. Saya mulai dengan ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh, tetapi berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Ini adalah langkah pertama untuk Bapak Ibu dan saya melakukan pekerjaan atau panggilan Tuhan untuk menebus waktu kita. Yang harus Bapak Ibu dan saya lakukan adalah berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Berusaha untuk mengerti firman Tuhan. Tidak mungkin kita sebagai umat tebusan Allah itu bisa menebus waktu, mempergunakan waktu dengan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan kalau nggak mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita nggak mengerti apa yang Tuhan mau, kalau kita nggak mengerti firman Tuhan, maka adalah dusta untuk berkata, saya mau mempermuliakan Allah, saya mau menebus waktu saya. Itu tidak mungkin. Untuk bisa menebus waktu, memakainya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan maunya Tuhan, maka saudara dan saya harus berjuang untuk mendapatkan pemahaman terhadap apa yang disebut sebagai firman Allah yang menceritakan kepada saudara dan saya mengenai pribadi Allah dan juga kehendak-kehendaknya. Maka saya bisa bilang bahwa tanpa pemahaman terhadap kebenaran firman Tuhan seperti yang dituntut oleh Paulus, tidak mungkin umat tebusan Allah, gereja Tuhan, sanggup untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Allah, yaitu menebus waktunya. Kita hanya bisa ingin untuk mempermuliakan Dia. Kita hanya bisa ingin untuk menebus waktu kita, namun kita tidak punya modal yang cukup untuk itu. Tuhan kasih modal yang pertama, yaitu menebus kita. Roh yang ada di dalam kita menjadi roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tuhan kasih kemungkinan untuk itu. Tetapi kalau saudara dan saya tidak mempertajam pikiran, mengisi hati dengan kebenaran firman, tidak mengisi pikiran kita dengan pemahaman teologis yang benar,
maka hidup kita akan menjadi sia-sia. Saudara, tadi saya sebut dua hal. Pertama, firman. Yang kedua, pemahaman teologis yang benar. Saya mengajar teologi, Bapak Ibu, dan sehingga saya kira teologi adalah sesuatu yang tidak boleh dibuang. Ada orang bilang teologi itu tidak penting. Kita kembali kepada Alkitab saja. Tetapi kalimat ini, teologi tidak penting, kembali kepada Alkitab saja, pun tidak ada di dalam Alkitab. Kalimat ini adalah sebuah bentuk teologi sederhana. Sekali lagi, kita mau bilang kita mau kembali kepada Alkitab saja, kita tidak butuh teologi. Tetapi kalimat kembali kepada Alkitab dan tidak butuh teologi, saudara tidak temukan di dalam Alkitab. Saudara baca Kejadian sampai Wahyu, saudara tidak menemukan kalimat itu. Itu adalah kalimat yang bersifat teologis, kalimat yang teologis yang sangat sederhana. Dan sayangnya teologi itu bisa benar, bisa salah. Dan jenis kalimat yang tadi saya sebutkan adalah jenis kalimat teologis yang salah. Itu teologi, itu tidak berasal dari Alkitab. Di dalam hidup saudara dan saya butuh firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu kemudian dirumuskan oleh mereka yang belajar dengan baik secara sistematis, dan itu yang disebut sebagai teologi. Kata Tritunggal misalnya tidak ada di dalam Alkitab, tetapi kalau saudara lihat di dalam Alkitab, saudara menemukan konsep Allah Tritunggal. Istilah Tritunggal adalah bahasa teologis, konsep teologis, dan tetapi kalau saudara lihat di dalam Alkitab ada konsistensi antara Alkitab dengan konsep teologi ini. Artinya teologi itu adalah sesuatu yang sangat penting. Saudara perlu belajar kebenaran Alkitab. Saudara perlu ditolong oleh orang-orang yang sudah lebih dulu belajar dari kita, dan mereka merumuskannya di dalam teologi yang benar, teologi yang baik. Nah saudara, dengan mencari kebenaran firman, mencari kebenaran teologis yang tepat, pikiran kita ini kemudian akan dipertajam untuk mengerti mana kehendak Allah, mana bukan. Kalau Bapak Ibu di bidang ilmu masing-masing, Bapak Ibu ada di bidang ilmu masing-masing. Saya studi teologi dan kemudian saya studi filsafat. Dua bidang ilmu ini setelah saya belajar dengan sungguh-sungguh, maka kemudian dengan makin banyak belajar, kita belajar yang benar, saudara akan menemukan memiliki kepekaan untuk membedakan yang salah. Kalau orang cari-cari kesalahan, cari hal-hal yang salah, tidak tentu dia bisa mengerti mana yang benar. Dia hanya tahu yang salah itu saja. Tetapi kalau saudara belajar kebenaran, maka saudara akan punya kepekaan begitu kesalahan itu muncul. Kalau kita sering belajar yang benar, begitu yang salah muncul, saudara dengan pemahaman yang benar itu kita peka mana benar, mana salah. Jadi untuk memperoleh kepekaan kepada benar dan salah di dalam mempermuliakan Allah dan di dalam menjalani hidup kita, Paulus bilang jangan jadi orang bodoh. Jadilah orang yang mengerti firman Allah, mengerti kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu, dengan demikian di dalam masalah hidup kita hari ini, bahkan di tengah-tengah pandemik ini, bersyukur jika Bapak Ibu dan saya punya waktu untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi pertanyaan saya juga pada saat yang sama adalah, Bapak Ibu, apakah selama Bapak Ibu bekerja dari rumah, melakukan tanggung jawab dari rumah, itu kan juga satu sisi masalah, tapi di sisi yang lain itu adalah peluang. Sekali lagi, hari ini, pandemik ini di tangan Tuhan juga dipakai sebagai alat untuk memberikan kepada kita banyak sekali peluang untuk kita kerjakan. Kita gunakan waktu untuk bekerja ya di rumah. Kita juga punya waktu banyak bersama dengan keluarga. Tapi sebenarnya di situ kita juga punya banyak waktu untuk mencari firman Tuhan. Kita bisa mencari juga ajaran-ajaran yang benar. Maka kita perlu mensyukuri hal ini. Meskipun kita juga bergumul dengannya. Tapi yang pertanyaan yang perlu Bapak Ibu dan saya refleksikan hari ini. Sekali lagi, pertanyaan yang perlu Bapak Ibu dan saya refleksikan dan Bapak Ibu dan saya perlu pertimbangkan dengan sangat matang adalah bagaimana di tengah-tengah pandemik ini dan sesudah pandemik ini nanti berakhir, Bapak Ibu dan saya tetap bisa mendapatkan kesegaran firman Allah yang baik dan juga pemahaman teologis yang baik. Saya sempat menulis sedikit refleksi untuk jemaat mengenai pandemik ini. Awalnya pandemi ini terlihat sebagai sesuatu yang bisa dikatakan masalah bagi gereja, karena gereja harus mengganti modus atau model ibadahnya dari bodily presence fellowship sekarang secara online kita mengerjakannya. Tetapi di sisi yang lain, pandemik ini membuat banyak orang kemudian bisa mendapatkan pelayanan firman yang melimpah justru secara online. Saudara di YouTube, saudara di mana saja, saudara menemukan banyak hamba Tuhan yang baik, yang selama ini bahkan tidak kelihatan seolah-olah Tuhan munculkan untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah sebuah peluang bagi gereja. Maka pergunakanlah waktu ini, baik waktu yang saudara anggap sebagai waktu yang menguntungkan atau waktu-waktu yang buruk yang kita anggap tidak begitu cocok dengan apa yang kita mau sekalipun. Pakailah waktu ini dengan baik, bukan hanya untuk
diri kita supaya kita bisa bertahan hidup. Bukan hanya untuk orang-orang yang kita kasihi atau untuk masyarakat kita dengan menolong mereka di tengah-tengah krisis ini, tetapi terlebih lagi untuk Tuhan, mempermuliakan Dia. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan, termasuk terkait dengan yang saudara kerjakan untuk UKI, harusnya kita pikirkan bagaimana kita mempermuliakan Allah melalui semuanya itu. Dan sekali lagi, itu menuntut langkah yang pertama, mencari kehendak Tuhan, mencari pemahaman tentang firman Allah. Dan saya mesti menambahkan satu hal yang tidak boleh tidak terjadi, yaitu memiliki pemahaman teologis yang benar. Yang kedua, bukan hanya mencari kehendak Allah, tetapi ayat yang ke-18, dan ini adalah prinsip yang terakhir yang akan kita renungkan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Apa yang dimaksud Paulus? Apa maksudnya menebus waktu, tetapi jangan mabuk oleh anggur, tapi dipenuhi oleh roh? Saudara, yang dimaksud di sini, poin yang kedua adalah setelah kita memahami firman, memahami kebenaran, maka kita harus mengendalikan, kita harus mengarahkan hidup berdasarkan firman Allah atau kehendak Allah yang kita pahami. Di dalam waktu yang susah, di dalam waktu yang senang, di dalam waktu yang baik atau waktu yang kita anggap tidak baik, Bapak Ibu dan saya terus-menerus mengarahkan hidup kita, mengarahkan pekerjaan-pekerjaan kita sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, kalau poin yang pertama mencari pemahaman, yang kedua itu bertindak sesuai dengan apa yang dipahami. Ini kan dua hal yang berbeda. Memahami sesuatu dengan benar itu tidak sama dengan pasti akan melakukan hal itu dengan benar. Oleh sebab itu, maka Paulus memberikan ayat yang ke-17 dilanjutkan dengan ayat 18. Nah, Bapak Ibu, istilah mabuk gitu. Jangan dalam waktu yang Tuhan berikan jangan mabuk. Satu sisi betul, ini berbicara mengenai larangan hurufiah, mengenai jangan mabuk gitu. Tapi saya tidak mau masuk ke situ karena ini juga pada saat yang sama, justru pada intinya adalah sebuah penjelasan yang bersifat figuratif. Sekali lagi, ini adalah penjelasan figuratif untuk menjelaskan bagaimana orang Kristen punya hidup setelah mereka memahami kebenaran firman Allah. Jadi Paulus sementara berbicara mengenai langkah kedua setelah mengerjakan langkah yang pertama. Bapak Ibu, saya bilang gambaran figuratif karena Paulus sementara menggunakan gambaran orang mabuk. Ketika orang minum minuman yang keras, katakanlah demikian, mereka tidak kehilangan kesadaran kok. Sekali lagi, kita salah kalau kita mengasumsikan orang mabuk itu kehilangan kesadaran. Tidak. Bapak Ibu, orang mabuk itu dia tidak kehilangan kesadarannya, tetapi kesadarannya dikontrol seolah-olah oleh satu kekuatan yang lain yang disebut sebagai alkohol. Maka saya bisa kasih contoh. Kalau kita lihat ada orang yang mabuk, ketika dia mabuk, kemudian sebelumnya dia bermasalah dengan orang lain, mungkin dia adalah seorang yang begitu alim sehingga dia enggak mengungkapkan isi hatinya. Tetapi begitu dia mabuk, dia masih sadar kok orang itu dia suka atau dia tidak suka. Sehingga kalau orang itu dia tidak suka, maka dia kok bisa muncul keberanian untuk menggunakan kata-kata yang kemudian kasar, kata-kata yang lebih keras dari biasanya dia pakai untuk orang yang dia benci atau dia marah itu. Jadi orang mabuk masih punya kesadaran membedakan dalam tanda petik ya, kawan dan lawan, yang disukai dan yang tidak disukai. Lalu kemudian dia bisa memilih kata-kata yang tepat. Sekali lagi, kata-kata yang tepat untuk kemudian mengekspresikan perasaannya, kemarahannya dia, dan kemudian diarahkan kepada orang itu. Sebab itu orang mabuk bisa berkata-kata kasar dan seterusnya. Atau kalau saudara sering dengar cerita juga, ada pendeta-pendeta tertentu katanya karena tidak fasih berbicara dan kemudian takut untuk berkhotbah, ada rasa gugup mungkin kemudian mereka minum sedikit anggur supaya ada keberanian untuk berbicara. Kan kesadarannya nggak hilang, dia masih tahu apa yang mau dia bicarakan gitu, tetapi dia ada di bawah pengaruh dari alkohol. Sehingga Paulus menggunakan ini sebagai gambaran secara figuratif, bukan kehilangan kesadaran, tetapi dia dikontrol oleh anggur itu. Nah, Paulus bilang jangan sampai kamu itu hidup di dalam waktu, mempergunakan waktu sebagai orang yang dikontrol oleh satu kekuatan yang lain, apapun itu, termasuk anggur. Jangan pakai waktu kita secara sia-sia karena kita dikontrol oleh sesuatu yang lain. Kita diarahkan oleh sesuatu yang lain. Oleh sebab itu dia langsung bandingkan, jangan mabuk oleh anggur, tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara lihat ada sejumlah perbandingan di situ. Orang bebal dan orang arif atau orang bijak.
Lalu di langkah selanjutnya saudara menemukan perbandingan kedua adalah orang bodoh dan orang yang berpengetahuan, orang yang memahami firman Allah. Sekarang perbandingan yang ketiga sebenarnya orang yang mabuk yang dikontrol oleh anggur, dikendalikan oleh anggur, atau dengan orang yang bijak, orang yang menghidupi kehidupan Kristen yang baik oleh karena dia dikontrol, oleh karena dia diarahkan oleh pribadi yang disebut sebagai Roh Kudus. Menarik, dia bilang hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, istilah dipenuhi dari kata Yunani pleroma. Istilah plero itu sebenarnya satu istilah yang biasa digunakan untuk wadah yang diisi oleh air. Kalau Bapak Ibu punya semacam botol aqua, kemudian botol aqua itu Bapak Ibu isi batu. Kalau diisi dengan batu atau benda padat, maka ada permukaan botol yang tidak tersentuh oleh apa yang disebut sebagai batu atau benda padat itu. Kalau itu diisi dengan benda padat. Tapi kalau Bapak Ibu mengisinya dengan air sampai penuh, maka air yang cair itu akan menyentuh seluruh permukaan botol itu. Istilah plero berarti dipenuhi oleh sesuatu yang cair sehingga seluruh permukaan wadah itu disentuh oleh air dan tidak ada permukaan yang tidak disentuh oleh air itu. Maka Paulus bilang begini, hendaklah kamu dipenuhi oleh Roh. Maksudnya di dalam waktu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, kita harus menebusnya dengan membiarkan Roh Kudus mengendalikan seluruh dimensi hidup kita. Tidak ada dimensi hidup yang tidak disentuh oleh pekerjaan Roh Kudus melalui firman Allah. Tidak ada dimensi hidup yang tidak diarahkan, tidak dipimpin berdasarkan kebenaran firman Allah yang telah dibukakan kepada kita sehingga kita mengerti firman itu. Maka langkah yang kedua sebenarnya adalah membiarkan Roh Kudus memimpin seluruh dimensi hidup saudara dan saya berdasarkan kebenaran firman yang telah saudara dan saya dapatkan, yang telah saudara dan saya pahami. Saya kira ini adalah sesuatu yang baik yang diberikan oleh Paulus bagi kita. Maka pertanyaannya sekarang adalah bagaimana Bapak Ibu dan saya mempergunakan seluruh waktu kita. Bagaimana Bapak Ibu dan saya menghandle seluruh pekerjaan kita selama ini. Bagaimana Bapak Ibu dan saya mengarahkan keluarga kita. Bagaimana Bapak Ibu dan saya berespons terhadap pandemik ini. Bagaimana Bapak Ibu dan saya berespons terhadap situasi ekonomi yang sulit oleh karena dampak dari pandemik ini. Saya melayani di dalam jemaat dan banyak jemaat juga yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Bahkan mereka yang selama ini dikenal sebagai orang-orang yang mampu. Usaha mereka itu omsetnya terus menerus menurun. Waktu mereka ngobrol dengan saya, waktu mereka telepon, saya juga tanya, bagaimana Anda meresponi situasi ini? Apakah ada respons yang pantas sesuai dengan kebenaran firman Allah, atau kita berusaha untuk menyelesaikannya di luar daripada apa yang dikehendaki oleh Allah? Saudara, identitas kita sebagai orang Kristen dipertaruhkan di sini. Jika saudara dan saya adalah orang Kristen, maka identitas itu harusnya dipertahankan. Bagaimana mempertahankan identitas sebagai orang Kristen di tengah-tengah situasi yang sulit? Kita mempertahankan identitas sebagai Kristen sejati dengan membiarkan Roh Kudus memimpin kita sesuai dengan firman Tuhan. Dalam situasi sulit, Bapak Ibu dan saya akan diberikan pilihan-pilihan yang sulit dan Allah seringkali mengizinkan itu. Apakah kita memilih sesuai dengan pilihan atau sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman Allah, atau Bapak Ibu dan saya justru mengambil pilihan-pilihan yang tidak cocok dengan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam firman. Ini juga bisa menjadi bahan refleksi bagi Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu dan saya akan menjalani hidup yang saya kira banyak juga pergumulan-pergumulan di dalamnya. Bapak Ibu punya pekerjaan, pergumulan dihadapi. Bapak Ibu punya keluarga, pasti juga ada pergumulan di dalam sana. Bagaimana Bapak Ibu dan saya menghadapinya? Bagaimana Bapak Ibu dan saya mencoba untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulan yang sedemikian? Paulus bilang, tebuslah waktu kita. Paulus bilang, pergunakanlah waktu itu dengan cara yang benar. Mengembalikan penggunaan waktu itu sebagaimana yang Allah mau. Untuk manusia, di dalam diri kita atau di dalam diri orang lain. Melayani manusia di dalam diri kita maupun di dalam diri orang lain. Maka itu berarti kita mengasihi orang lain seperti mengasihi juga diri kita sendiri. Untuk mengasihi orang lain, saudara juga harus belajar mengasihi diri. Dan ketika saudara mengasihi diri dengan benar, saudara perlu mengasihi orang lain. Tetapi pada saat yang sama, hukum yang lebih tinggi adalah saudara dan saya mengasihi Allah. Dan waktu itu
yang Tuhan berikan kepada kita harus dipergunakan sedemikian. Jika tidak, Bapak Ibu dan saya melakukan sebuah dosa yang serius oleh karena Bapak Ibu dan saya mempergunakan waktu yang dianugerahkan oleh Allah untuk melawan Allah. Ini sesuatu yang tidak pantas. Jadi kita yang ditebus oleh Allah dipanggil untuk menebus waktu kita. Bagaimana saudara dan saya menebus waktu itu? Pertama, mencari kehendak Allah, memahami firman dengan tepat, mencari pemahaman teologis yang benar untuk mengarahkan hidup kita. Saya kasih satu contoh untuk ini. Ada satu pertanyaan waktu saya mengajar etika Kristen. Bukankah kita dilarang untuk membunuh? Ada perintah jangan membunuh. Lalu kemudian bagaimana kalau seorang suami ditanya oleh dokter waktu istrinya mengandung dan kemudian istrinya itu ada pada situasi antara hidup dan mati dan dokter bilang begini, pilih yang mana, suami harus memilih istri atau anak. Nah saudara, kalau berhadapan dengan firman Tuhan jangan membunuh, itu berarti aborsi sama sekali tidak boleh. Tapi apakah orang Kristen adalah orang-orang yang pasrah, orang-orang yang kemudian bilang kepada sang dokter, sudahlah biarin aja begitu? Ada kondisi tertentu di mana Bapak Ibu bisa jawab begitu. Tetapi ada kondisi di mana kalau memang sudah harus memilih, maka sang suami harus memilih. Kalau saudara ada pada posisi itu, suami-suami akan memilih apa? Kebenaran teologis mengajak kita untuk melihat kembali kepada kitab suci. Ada satu firman mengatakan demikian. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Sekali lagi, ada firman ini. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Suami istri yang telah dipersatukan oleh Allah itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia, termasuk bayi yang ada di dalam kandungan itu. Maka Bapak Ibu dan saya bisa melihat bahwa pemahaman terhadap kebenaran firman, pemahaman yang jelas secara teologis ini, teologi yang biblikal ini menolong saudara untuk mengambil keputusan di dalam situasi yang praktis. Tapi yang kedua, saudara dan saya bukan hanya mencari firman dan mencari pemahaman teologis di dalam masa sulit di mana sekarang kita sementara bekerja dari rumah kita dan sebenarnya mesti jujur waktu kita cukup banyak. Tetapi saudara mesti mulai bersama-sama dengan orang Kristen di mana saja, termasuk saya yang hari ini menyampaikan firman Tuhan, belajar untuk mempergunakan seluruh waktu kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam keputusan-keputusan yang tersulit, hendaklah Tuhan dipermuliakan. Terang Tuhan harus dinyatakan, kemuliaan Tuhan harus dinyatakan justru di tempat yang paling gelap. Karena di tempat yang paling gelap itulah cahaya terang itu menjadi sangat berharga. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Bapak Ibu dan saya sudah bersama-sama renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa ini adalah waktu di mana kami boleh belajar firman dan kami diingatkan sekali lagi kepada usaha untuk mencari pemahaman yang benar terhadap kebenaran firman. Pemahaman teologis yang dibangun di atas kebenaran firman. Untuk kemudian kami di dalam anugerah Allah membiarkan diri kami dipimpin oleh Roh Allah dan bukan dipimpin oleh keinginan kami ketika kami mengambil keputusan di dalam hidup ini, supaya keputusan-keputusan itu, pekerjaan-pekerjaan yang lahir daripada keputusan kami sesuai kehendak Allah itu mempermuliakan Allah. Dan dengan demikian kami mengerjakan panggilan kami sebagai orang percaya, mempermuliakan Allah, menebus waktu yang telah Tuhan berikan untuk mempermuliakan Allah yang telah memberi waktu itu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa syafaat kita. Ada dua pokok doa secara umum yang akan Bapak Ibu dan saya doakan. Yang pertama adalah pokok doa yang berkaitan dengan bangsa dan negara, dan yang kedua berkaitan dengan UKI. Berkaitan dengan bangsa negara, yang pertama mari kita berdoa mengucap syukur untuk eksistensi bangsa ini dan keberadaan bangsa ini di tengah-tengah kesulitan yang paling sulit sampai hari ini. Kita juga berdoa memohon pengampunan Tuhan untuk dosa-dosa kita di tengah-tengah bangsa ini, ataupun juga bahkan dosa dari seluruh manusia yang ada di seluruh dunia. Kiranya Tuhan beranugerah jika semua ini adalah akar dari persoalan yang sementara kita hadapi saat ini terkait pandemi COVID-19. Kita juga berdoa supaya pemerintah memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang menjadi dampak daripada pandemik ini, baik itu pandemik maupun persoalan atau masalah yang muncul secara ekonomi, secara sosial yang muncul di tengah-tengah bangsa kita. Mari kita berdoa.
Bapa, kami berdoa mengucap syukur kepadamu untuk kasih yang Engkau berikan pada kami. Kami bersyukur untuk eksistensi bangsa kami sehingga bangsa kami masih tetap ada sampai dengan hari ini. Ini bukti bahwa Tuhan memelihara dan mengasihi, mencintai kami meskipun di tengah-tengah pandemik. Kami berdoa, Tuhan, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami, ampunilah seluruh manusia di seluruh dunia dan segala bangsa di seluruh dunia. Jika pandemik ini dan berbagai pergumulan yang ada di dalamnya diakibatkan oleh dosa dan pelanggaran kami, berbelas kasihanlah bagi kami, ampunilah kami, beranugerahlah kami bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami supaya pemerintah Indonesia diberikan bijaksana oleh Tuhan, baik untuk mengatasi persoalan pandemik ini melalui segala strategi yang dikerjakan, maupun juga pemerintah di dalam mengatasi persoalan ekonomi, persoalan sosial, dan berbagai masalah lainnya yang timbul sebagai akibat dari pandemik ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin Presiden, Engkau yang memimpin orang-orang yang ada di sampingnya, Engkau yang memimpin semua orang yang terlibat sehingga pandemik ini boleh dapat diatasi dengan baik di dalam anugerah Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Dua pokok doa yang berikutnya adalah mari kita berdoa untuk rakyat Indonesia sendiri. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia juga menghadapi begitu banyak kesulitan. Kita bersyukur untuk masyarakat Indonesia yang masih punya pekerjaan sampai dengan saat ini. Tapi kita juga perlu mendoakan saudara kita yang terdampak oleh COVID-19 sehingga saat ini mereka sudah mulai kehilangan pekerjaannya mereka. Mereka punya penghasilan sudah tidak lagi stabil sehingga mereka mengalami kesulitan hidup. Kita berdoa supaya Tuhan beranugerah. Mari kita berdoa juga supaya masyarakat Indonesia boleh saling tolong-menolong dalam situasi ini. Termasuk di dalamnya kita berdoa supaya gereja terlibat di dalam kesulitan-kesulitan ini sebagai kesaksian gereja. Yang terakhir kita berdoa untuk Indonesia adalah untuk tim medis yang ada di garda depan yang berjuang untuk mengatasi persoalan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami. Namun kami juga berdoa saat ini kami bersyukur jika pekerjaan, penghasilan masih Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur untuk masyarakat Indonesia juga masih punya pekerjaan dan penghasilan karena Tuhan masih memelihara hidup mereka. Kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin, Engkau yang menolong sehingga semua boleh dapat terpelihara terus dengan baik. Namun kami juga sadar bahwa saudara-saudara kami sebagian yang lain ada yang telah kehilangan pekerjaannya. Mereka yang mengalami kesulitan hidup oleh karena berkurangnya penghasilan dari usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau yang hadir bersama-sama dengan mereka. Berikan kepada mereka bijaksana untuk boleh dapat mengatur situasi yang ada saat ini, kondisi keuangan mereka ataupun pergumulan-pergumulan mereka. Berikan juga kepada kami hati yang saling berbeban satu sama lain untuk saling menolong satu dengan yang lain sehingga akhirnya kami semua tanpa membeda-bedakan agama, tanpa membeda-bedakan hal-hal yang seringkali menjadi alat yang kami gunakan untuk membedakan satu sama lain, kami boleh dapat saling tolong-menolong dan bersama-sama keluar dari persoalan karena pandemik ini. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Kiranya mereka pun Tuhan gerakkan hamba-hamba Tuhan, pengurus-pengurus gereja supaya mereka tergerak untuk berbagian di dalam pandemik ini. Kami minta supaya belas kasihan Tuhan nampak juga melalui gereja sebagai sebuah kesaksian yang indah. Kami juga berdoa untuk tenaga medis dan para orang-orang yang telah Tuhan pilih untuk berdiri di garda depan mengatasi pandemik ini. Tuhan sertai mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, bijaksana untuk mengatasinya. Kami berdoa secara khusus para dokter, perawat. Kami mau berdoa supaya mereka dipelihara Tuhan secara khusus. Mereka adalah orang-orang yang harus berdiri di garda depan, namun mereka juga adalah orang-orang yang berpotensi terdampak dengan semuanya ini. Oleh karena itu kami berdoa biarlah Tuhan jagai, Tuhan melindungi mereka. Kami hanya dapat mendoakan mereka. Tuhan berikan juga orang-orang yang berbeban untuk menolong mereka. APD yang mereka butuhkan, segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk melindungi diri. Tuhan anugerahkan dan Tuhan cukupkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua kita akan berdoa untuk UKI. Untuk UKI kita berdoa mengucap syukur untuk eksistensi UKI sampai dengan saat ini. Berdoa untuk visi dan pencapaian-pencapaian yang sudah tercapai sampai dengan saat ini. Namun kita juga berdoa untuk masa depan daripada UKI sendiri. Kita berdoa supaya Tuhan memimpin dan Tuhan kemudian menyertai sehingga UKI boleh dapat menjadi alat Tuhan, menjadi berkat Tuhan juga. Dan kita mari berdoa. Yang kedua terkait dengan UKI adalah kita berdoa untuk rekrutmen. Baik itu rekrutmen mahasiswa baru yang kita berharap Tuhan pimpin maupun juga perekrutan pendeta kampus untuk menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan ada di kampus ini. Kiranya Tuhan kasih seorang pendeta yang takut akan Tuhan. Tuhan kasih seorang pendeta yang mengerti firman Tuhan sehingga domba-domba ini boleh dapat dijaga di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk Universitas Kristen Indonesia. Kami tahu bahwa
segala eksistensi bergantung kepada anugerah Tuhan, maka kami percaya Universitas Kristen Indonesia ini pun ada di dalam anugerah belas kasihan Tuhan. Kami bersyukur untuk visi yang Tuhan berikan untuk mendirikan universitas ini, dan bukan hanya visi, namun pencapaian-pencapaian yang telah didapatkan sampai dengan saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati melalui semuanya itu dan jadikan ini sebagai kesaksian. Sebagai manusia kami tahu juga bahwa kami punya banyak kegagalan, maka kegagalan-kegagalan selama ini biarlah saudara-saudara yang ada di UKI boleh dapat melihat kegagalan-kegagalan itu, kemudian belajar daripadanya, memperbaikinya, sehingga kegagalan itu tidak menjadi titik akhir, namun menjadi titik awal bagi sebuah keberhasilan yang Tuhan siapkan dan Tuhan pimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu kami menyerahkan lagi UKI dengan visi yang Tuhan berikan, program-program yang dikerjakan, supaya di masa yang akan datang UKI boleh bukan hanya menjadi tempat untuk mendidik orang-orang, tetapi juga satu tempat di mana kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah kota yang sedemikian besar ini dan memiliki pengaruh sampai ke seluruh Indonesia. Kami berdoa juga untuk rencana perekrutan mahasiswa di dalam situasi yang tidak biasa, pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong supaya mahasiswa-mahasiswa baru boleh dapat direkrut, mahasiswa-mahasiswa baru boleh dapat dibawa untuk boleh melewati studi di tempat yang telah Tuhan siapkan juga sebagai wadah pendidikan bagi mereka. Kami juga berdoa ada sebuah rencana untuk melakukan perekrutan pendeta kampus. Kiranya Tuhan yang menyertai, kiranya Tuhan yang menolong, sehingga orang-orang yang bertugas untuk merekrut boleh menemukan seorang hamba Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, pendeta yang betul-betul mencintai Tuhan, mengenal Tuhannya, mencintai firman Tuhan, mengenal kebenaran, sehingga boleh menjadi gembala yang berdiri tegak di atas kebenaran untuk mengarahkan domba-domba yang Tuhan percayakan untuk mengenal kebenaran. Sekali lagi, supaya UKI dan sistem yang ada di dalamnya terus-menerus memancarkan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk semua orang yang terlibat di dalam operasional daripada Universitas Kristen Indonesia, mulai dari pimpinan, rektorat, karyawan, mahasiswa, dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Kita berdoa untuk kesehatan di dalam menjalankan pelayanan Tuhan ini, sekaligus kiranya Tuhan memelihara kesehatan Bapak, Ibu, dan saudara sehingga bisa melewati pandemi COVID-19. Jika ada yang sudah terdampak pun, kita berdoa Tuhan kasih karunia pimpinan di tengah-tengah pandemik ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk pimpinan daripada Universitas Kristen Indonesia, karyawan, dosen, dan semua orang yang terlibat untuk menjalankannya. Tuhan tolong, Tuhan Engkau yang memberikan kesehatan di antara mereka supaya mereka bisa bekerja sebagai satu tim yang Tuhan pakai untuk menyenangkan dan mempermuliakan Tuhan, sehingga seluruh pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan boleh berjalan dengan baik di dalam anugerah dan belas kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk kekuatan kesehatan Tuhan berikan ketika mereka bekerja dari rumah untuk melangsungkan universitas ini. Tuhan memberikan bijaksana mereka bisa bekerja dengan baik. Tuhan berikan kesehatan sehingga kehidupan mereka terpelihara dengan baik. Jika ada yang terdampak pun, kami mau berdoa Tuhan berikanlah belas kasih-Mu, kekuatan kesehatan sehingga dalam perawatan pemulihan mereka memperoleh pemulihan. Di masa-masa sulit Tuhan nyatakan diri, di masa-masa sulit Tuhan nyatakan kehendak, sehingga segala sesuatu itu boleh dapat menjadi berkat dan anugerah Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami pada hari ini boleh beribadah. Kami bersyukur pada hari ini bukan hanya beribadah, tapi kami boleh menaikkan syafaat kami. Engkau yang memberi kesempatan untuk beribadah, yang memberi kesempatan untuk bersyafaat. Kiranya Engkau yang menjawab doa-doa kami seturut maksud dan rencana-Mu bagi kami. Dan Bapa di sorga, kami juga mau berdoa menutup persekutuan kami. Kiranya kasih karunia daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa yang memilih dan merencanakan keselamatan sejak kekekalan, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menggenapi rancangan Allah melalui inkarnasi, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga, maupun Allah Roh Kudus yang mengaplikasikan karya keselamatan di dalam kehidupan kami, yang memberi firman untuk memimpin hidup dalam keselamatan. Kiranya Allah Tritunggal ini sajalah yang terus menjaga, melindungi, dan memelihara kami semua dimanapun kami berada di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan, di dalam tugas dan tanggung jawab kami, supaya di dalam semuanya itu kami boleh mempermuliakan Allah mulai hari ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya, atau sampai dengan waktu di mana Ia datang menjemput kami pribadi lepas pribadi untuk menjumpai Dia muka dengan muka. Amin. Lalu bagaimana dengan hidup kita selama ini? Apakah kita menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah untuk melawan Allah?
atau kita telah menebus waktu yang diberikan oleh Allah untuk melayani Allah. Mari merefleksikan hidup kita di hadapan Allah. Ketika singer menaikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Mari menaikkan pujian bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang telah memberikan hidup itu kepada kami. Ya Tuhan yang telah memberikan waktu ini kepada kami. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami terus-menerus menyadari siapakah pemilik hidup kami. Siapakah seharusnya yang berkuasa atas segala perbuatan dan tindakan kami. Oh Tuhan, ampuni kami. Bila selama ini mungkin kami adalah orang-orang yang menyia-nyiakan hidup, memberikan hidup kami bagi kesenangan kami, kepentingan kami, ambisi kami, rencana kami, dan tidak meletakkannya di bawah kaki-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, dan kiranya Engkau boleh memimpin hidup kami. Biarlah mulai hari ini kami boleh menebus waktu yang Engkau telah berikan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, karena hanya oleh belas kasih-Mu, hanya oleh anugerah-Mu, kami dimampukan untuk bisa hidup bagi-Mu, hidup melayani Engkau. Tolonglah kampus ini ya Tuhan, agar menjadi kampus yang benar-benar Kristen, kampus yang benar-benar menjadi pengikut-Mu. Berkatilah setiap kami, baik pimpinan, dosen, karyawan, mahasiswa, dan semua orang yang ada dalam kampus ini. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi orang lain.
biarlah kami boleh menerangi tempat di mana kami berada. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kampus kami ya Tuhan, dan pakailah hidup kami ya Tuhan, agar hidup kami menjadi hidup yang melayani dan memuliakan Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah ini. Kiranya ibadah ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya ibadah ini juga boleh menolong kami semakin mengerti kehendak-Mu, semakin hidup hanya bagi-Mu. Ampuni segala hal-hal yang Engkau tidak kehendaki ketika kami melakukan ibadah ini ya Tuhan. Atau mungkin kami masih kurang fokus atau memikirkan hal yang lain. Ampuni kami ya Tuhan. Kiranya ibadah ini sekali lagi boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Panjang dan lebarnya